Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan penyamaran raja. Di sebuah negeri yang makmur namun penuh keanehan, hiduplah seorang raja yang punya kebiasaan unik, hobi menyamar turun ke kota. Bukan untuk melakukan tugas kenegaraan, bukan pula untuk memeriksa rakyat, melainkan karena ia senang sekali menguping, mengintip, dan menguji orang-orang tanpa diketahui. Raja ini sering memakai pakaian compang-camping, atau bahkan berdandan sebagai pedagang kurma yang cerewet. Para pengawal sudah hafal kebiasaan beliau, tapi rakyat? Tidak ada yang pernah benar-benar tahu siapa orang aneh yang sering muncul di pasar itu. Hanya satu orang yang selalu membuat sang raja penasaran. Abu Nawas, si cerdas penuh kelicikan yang selalu bisa mengetahui tipu daya siapapun, bahkan tipu daya raja sendiri. Suatu pagi, raja bangun dengan ide gila. Hari ini aku ingin menyamar sebagai pengemis pemarah. Aku ingin mencari tahu siapa yang betulan tulus dan siapa yang palsu. Ia pun memerintahkan penata busana istana untuk menyiapkan pakaian lusuh. Sang raja berkeliling kota sambil menggerutu. Dunia tidak adil. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang memberi aku sedekah. Penduduk kota bingung. Pengemis ini bukan hanya marah-marah, tapi menuntut sedekah sambil memarahi orang. Namun pada akhirnya, raja bertemu dengan Abu Nawas yang sedang duduk di bawah pohon kurma sambil membaca buku tua. Raja pengemis mendekat sambil mengeluh. "Hai orang kaya, beri aku sedekah. Tapi jangan sedikit. Banyak. Kalau tidak, aku doakan nasibmu jelek." Abu Nawas menoleh pelan. Ia tersenyum, sangat pelan. "Wahai pengemis," katanya, "kau ini pengemis atau raja yang menyamar?" Raja tersentak. Hampir ia berteriak, "Kau tahu?" Tapi ia cepat menutup mulut. Aku pengemis sungguhan." Abu Nawas tertawa kecil. "Pengemis macam apa yang pakai cincin emas di jari telunjuk?" Raja langsung menyembunyikan tangannya. Raja akhirnya mengaku, lalu mengeluh panjang. "Aku ingin tahu siapa rakyatku yang paling baik hati. Tapi semua orang malah takut padaku setelah menyamar." Abu Nawas mengangguk bijak. "Tentu mereka takut. Kau menyamar sebagai pengemis pemarah. Siapa yang mau menolong orang yang mengancam?" Raja mengumpat dalam hati. Lalu ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Besok aku menyamar lagi, tapi kali ini kau tak akan bisa menebakku." Abu Nawas menjawab santai, "Tentu, Tuan Raja. Saya tunggu kejutan Anda. Tapi jangan salahkan saya bila saya mengenal Anda lagi." Raja mendengus. Kali ini ia harus menang. Keesokan harinya, Raja mendapat ide baru. "Aku akan menyamar sebagai wanita tua penjual kain." Abu Nawas pasti tidak bisa menebak. Ia memakai kerudung besar, membawa keranjang kain, dan bicara dengan suara melengking. Pria pasar yang melihatnya hampir pingsan tertawa karena wanita tua itu, jenggotnya kelihatan sedikit dari balik kain wajah. Raja, atau nenek kain, datang ke rumah Abu Nawas. "Nak, mau beli kain? Murah." Abu Nawas membuka pintu. Ia memandang dari atas sampai bawah. "Oh, selamat datang, Yang Mulia." Raja kaget sampai keranjang kainnya hampir jatuh. Apa? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas menepuk bahu sang raja. "Ciri-ciri wanita tidak punya jenggot tebal, Yang Mulia." Raja langsung menepuk wajahnya, lupa bahwa janggutnya belum dicukur. Raja menyerah pada penyamaran acak. "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau boleh menantangku. Apa yang harus kulakukan agar tidak ketahuan?"
Abu Nawas tersenyum licik. Sederhana, Yang Mulia. Besok pergilah ke kota dengan penyamaran apapun yang Anda mau. Jika saya berhasil menemukan Anda harus memberi saya hadiah. Tapi jika saya tidak bisa menemukan Anda, saya yang memberi hadiah kepada Anda. Raja langsung setuju. Malam itu, Raja tidak bisa tidur. Ia memikirkan penyamaran paling sempurna. Esoknya, Raja memakai penyamaran yang benar-benar berbeda. Ia memakai rambut dan janggut palsu warna putih. Menukar pakaian dengan pelayan istana. Mengubah cara bicara menjadi suara serak pelaut. Bahkan ia menaruh arang di wajah agar terlihat lebih gelap. Dan ia membawa keranjang ikan busuk agar tak ada yang mau mendekat. Raja yakin. Abu Nawas tidak akan menemukan aku kali ini. Ia menyelinap ke antara keramaian pasar. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Tidak ada Abu Nawas. Raja tersenyum puas. Tiba-tiba, ada yang memegang bahunya. Raja berbalik, dan itu Abu Nawas, tersenyum lebar. Yang Mulia, penyamaran Anda bagus. Sangat bagus. Tapi tidak cukup. Raja bengong. Bagaimana kau bisa tahu itu aku? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada warga yang mau membawa ikan busuk kecuali Anda yang sedang berusaha terlihat seperti rakyat biasa. Raja memandang keranjang ikan busuknya dengan tatapan getir. Akhirnya Raja mengangkat tangan pasrah. Abu Nawas, aku menyerah. Bagaimana kau bisa selalu tahu itu aku? Abu Nawas menjawab lembut. Yang Mulia, Anda boleh mengubah wajah, pakaian, suara, atau bau ikan sekalipun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda samarkan. Raja menelan ludah. Apa? Abu Nawas menunjuk dada sang raja. Cara Anda berjalan. Setiap raja selalu berjalan dengan rasa percaya diri. Bahkan saat menyamar menjadi pengemis pemarah, Anda tetap berjalan seperti pemilik negeri ini. Raja terdiam lama. Lalu ia tertawa keras, sampai keranjang ikan busuknya jatuh ke tanah. Abu Nawas, kau menang. Sekarang katakan hadiahnya. Abu Nawas tersenyum penuh hormat. Saya hanya meminta satu hal, Yang Mulia. Jika ingin mengetahui rakyat, datangi mereka sebagai diri Anda sendiri. Jalan yang paling jujur adalah tanpa penyamaran. Raja terharu. Kau memang penasihat paling cerdik yang kumiliki. Pesan moral. Tidak perlu menjadi orang lain untuk menemukan kebenaran. Kejujuran selalu membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam daripada penyamaran. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keributan pasar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar tengah ramai luar biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, kain sutra, buah segar, minyak wangi, sampai ayam hidup yang terus berkokok tanpa henti. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh di tengah pasar. Hei! Kau mencuri ikanku! Teriak seorang pedagang ikan dengan wajah merah padam sambil menunjuk seorang pria kurus membawa keranjang sayur. Pria kurus itu pun membalas dengan nada tinggi, aku cuma lewat. Ikanmu jatuh sendiri. Dalam sekejap, orang-orang berkerumun. Ada yang menonton sambil makan kacang, ada pula yang berteriak, pukul saja pencurinya. Situasi makin panas, hingga akhirnya datanglah Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, yang kebetulan baru saja membeli roti dan susu kambing. Melihat keributan itu, ia menghela napas panjang. Wah, kalau aku tidak turun tangan, bisa-bisa pasar ini berubah jadi arena gulat, gumamnya sambil menyelipkan roti ke saku jubahnya. Pedagang ikan berteriak, Abu Nawas, kau terkenal bijak.
Tolong adili orang ini. Dia mencuri 3 ekor ikan segar milikku. Pria kurus itu langsung protes, tidak benar. Aku cuma lewat, dan tiba-tiba ikan itu jatuh dari meja. Mana mungkin aku mencurinya? Abu Nawas tersenyum lembut, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan perkara ini di tempat. Tapi, aku minta kalian semua tenang, dan jangan lupa, siapapun yang berbohong, hidungnya bisa bertambah panjang. Semua orang menahan tawa. Tapi karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara aneh tapi berhasil, mereka patuh. Abu Nawas selalu menatap meja pedagang ikan, dan berkata, kau bilang 3 ekor ikannya hilang? Benar. Dan kau bilang tidak mencuri? Tanya Abu Nawas pada si pria kurus. Benar sekali. Baiklah, kata Abu Nawas. Kalau begitu, aku punya ujian sederhana. Aku ingin tahu siapa yang lebih bau ikan. Abu Nawas mengambil kain penutup dari meja pedagang ikan dan menyuruh keduanya berdiri di bawahnya satu persatu. Pertama, si pedagang ikan berdiri di bawah kain. Kata Abu Nawas sambil mengendus. Ya, sedikit bau amis, tapi masih bisa diterima. Wajar, dia pedagang ikan. Lalu giliran pria kurus. Begitu Abu Nawas mengendus, ia pura-pura terbatuk keras. Uhuk. Uhuk. Ini benar-benar bau ikan basi 3 hari, katanya dengan nada dramatis. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Pria kurus itu panik. Aku tidak mencuri. Aku cuma jatuh, dan... jadi kau jatuh dekat ikan? Potong Abu Nawas cepat. Iya, jawab pria itu gugup. Nah, seru Abu Nawas, berarti kau jatuh, ikan menempel di bajumu, dan mungkin sebagian masuk ke keranjangmu. Jadi sebenarnya kau tidak mencuri, tapi juga tidak berhati-hati. Kerumunan bersorak, hahaha. Cerdas. Jadi dua-duanya salah setengah. Pedagang ikan masih tidak puas. Tapi bagaimana dengan 3 ikanku yang hilang? Abu Nawas tersenyum dan berkata, tenang. Aku punya solusi. Ia mengambil uang dari sakunya dan berkata, aku akan membayar 2 ikan, sementara 1 ikan sisanya dibayar dengan nasihat. Pedagang itu bingung. Nasihat? Nilainya apa? Abu Nawas berkata, nasihat ini bisa membuatmu kaya kalau kau ikuti. Baiklah, apa nasihatnya? Tanya sang pedagang dengan penasaran. Abu Nawas menatapnya dan berkata pelan. Jangan pernah berjualan dekat jalan yang miring, karena ikan bisa jatuh, dan orang bisa dituduh. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Bahkan pedagang ikan pun akhirnya tersenyum malu. Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku, ini memang sebagian salahku juga. Sementara itu, si pria kurus dengan cepat mengangkat keranjangnya dan kabur sebelum Abu Nawas sempat menyuruhnya mandi karena bau ikan. Saat suasana pasar kembali ramai, seorang anak kecil bertanya pada Abu Nawas, wahai Tuan Abu Nawas, kenapa kau bayar dengan uangmu sendiri? Abu Nawas tertawa kecil. Nak, kalau aku tak bayar, keributan itu bisa lebih mahal dari 3 ekor ikan. Lagi pula, lebih baik kehilangan uang sedikit daripada kehilangan ketenangan pasar. Anak itu mengangguk sambil terkekeh, berarti kau rugi sedikit tapi lucu banyak. Betul, kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Semua orang tertawa lagi, dan hari itu pasar Baghdad kembali ramai. Tapi kali ini penuh tawa, bukan amarah. Pesan moral. Kadang, pertengkaran bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau lebih dulu tertawa dan berdamai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri pasar. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar tampak begitu ramai.
Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, anak-anak berlari sambil membawa roti, dan para pembeli menawar harga seolah sedang berperang. Namun, hari itu suasana mendadak berubah kacau. Seorang pedagang kain tiba-tiba berteriak histeris. "Pencuri! Pencuri! Semua uangku hilang!" Orang-orang langsung panik. Beberapa berlari, beberapa ikut berteriak, sementara sebagian malah sibuk menonton seperti sedang menonton pertunjukan wayang di alun-alun. Tak lama kemudian, datanglah para penjaga kerajaan yang terkenal dengan wajah galak dan kumis melengkung seperti sabit bulan. Mereka langsung mengamankan lokasi. Namun, meski mereka sudah menggeledah seluruh pasar, tidak ada tanda-tanda siapa pencurinya. Semua orang kebingungan, sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Raja duduk di singgasananya sambil memijat pelipis. Bagaimana mungkin uang pedagang bisa hilang di pasar yang dijaga setiap hari? Apakah pencurinya siluman? Sang wazir menggeleng. "Ampun tuanku, kami sudah memeriksa semua orang. Tak ada yang mencurigakan." Raja pun menghela napas berat. "Kalau begitu, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa memecahkan masalah seperti ini." Beberapa menit kemudian, Abu Nawas, pria cerdas yang terkenal licik tapi baik hati itu, masuk ke istana. Dengan jubah putihnya, sorban rapi, dan senyum tenang, ia memberi salam penuh hormat. "Salam sejahtera, Paduka. Siapa lagi yang membuat Paduka pusing selain saya hari ini?" Raja memutar bola matanya. "Jangan bercanda dulu, Abu Nawas. Uang seorang pedagang kain telah dicuri di pasar, dan semua orang di sana bersumpah tak tahu-menahu." Abu Nawas mengelus janggutnya. Menarik. Jadi pencurinya mungkin bukan orang, tapi kelicikan itu sendiri." Raja menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Tenang, Paduka. Beri saya waktu 1 hari untuk mengungkap siapa pencurinya. Tapi saya butuh bantuan Paduka." "Bantuan seperti apa?" "Saya butuh 1 gentong besar madu, 2 ayam panggang, dan 100 penonton di pasar." Raja langsung terkejut. "Untuk apa semua itu? Untuk menangkap pencuri atau membuat pesta?" "Untuk keduanya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah penuh sesak. Semua orang penasaran ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri di atas peti kayu besar. Di hadapannya ada gentong besar berisi madu yang kental dan mengilap. "Wahai penduduk Baghdad," seru Abu Nawas lantang. "Hari ini aku akan memanggil roh madu untuk menunjukkan siapa pencuri uang pedagang kain itu." Orang-orang saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada yang serius. Abu Nawas melanjutkan. "Semua orang yang ada di pasar kemarin harus datang dan menaruh jarinya ke dalam madu ini selama 1 detik. Tapi hati-hati. Jika pencuri ikut melakukannya, roh madu akan menempel di jarinya dan tidak bisa hilang." Orang-orang langsung gemetar. Bahkan si pencuri yang bersembunyi di antara mereka pun mulai panik. Satu persatu, warga mulai mencelupkan jari mereka ke dalam gentong madu. Setiap orang menatap jarinya dengan wajah gugup, namun semua tampak bersih. Setelah giliran terakhir, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, semua bisa angkat tangan kalian tinggi-tinggi." Ratusan tangan pun terangkat. Lalu Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, pencurinya sudah ketahuan." Raja yang ikut menonton bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Semua jarinya bersih." Abu Nawas menunjuk seorang pria di tengah kerumunan. "Itu dia pencurinya." Semua mata menatap pria itu, seorang lelaki berwajah gugup dengan tangan bersih mengilap.
Aku tidak mencuri apa-apa, katanya gemetar. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Kalau begitu, mengapa jarimu bersih sekali, sementara semua orang tangannya lengket oleh madu?" Orang-orang mulai tertawa menyadari maksud Abu Nawas. Karena dia takut ketahuan, dia tidak benar-benar mencelupkan jarinya. Lelaki itu langsung pucat. Ia mencoba berlari, tapi para penjaga sudah lebih dulu menangkapnya. Saat diperiksa, benar saja, di dalam bajunya ada kantong berisi uang milik pedagang kain. Raja bertepuk tangan keras. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memecahkan misteri ini tanpa pedang, tanpa sihir, hanya dengan madu dan logika." Abu Nawas tersenyum sambil membungkuk. "Yang penting bukan alatnya, Paduka, tapi akalnya." Setelah pencuri dibawa ke penjara, semua orang di pasar berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun tiba-tiba, salah satu anak kecil yang sedari tadi menonton berteriak, "Tuan Abu Nawas, ada semut di jenggotmu." Abu Nawas kaget, mengibaskan janggutnya, dan ternyata memang ada beberapa semut kecil menempel. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Rupanya roh madu masih menempel padamu, Abu Nawas," canda Raja. Abu Nawas tersenyum malu. "Sepertinya roh madu ingin ikut makan ayam panggang bersama saya malam ini, Paduka." Raja tertawa sampai air matanya keluar. "Baiklah, malam ini kau makan di istana. Tapi jangan bawa roh madu itu ikut masuk." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata dengan nada nakal, "Kalau begitu, saya akan makan di luar biar rohnya tidak malu melihat saya menghabiskan semua ayamnya." Tawa pun pecah di seluruh pasar Baghdad. Hari itu, bukan hanya pencuri yang tertangkap, tapi juga suasana muram berubah jadi pesta tawa berkat kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali ada pencurian di pasar, orang-orang Baghdad tak lagi memanggil penjaga. Mereka hanya berkata, "Cepat cari madu dan panggil Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan sumpah aneh. Di sebuah sore yang ramai di Baghdad, para penduduk berkumpul di pasar besar. Suasana pasar penuh hiruk-pikuk. Ada pedagang rempah yang berteriak menawarkan dagangan, tukang kain yang sibuk menarik-narik calon pembeli, sampai anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma. Namun, hari itu ada satu peristiwa yang benar-benar membuat semua orang berhenti dari kesibukannya. Seorang pria kaya raya sedang berteriak-teriak dengan wajah merah padam. Pria itu bernama Bahir, seorang saudagar terkenal yang hobi pamer kekayaan dan sering membuat orang lain jengkel. Ia sedang ribut dengan seorang pedagang kecil karena masalah sepele, harga sepotong roti. "Aku ini orang kaya. Mana mungkin aku salah hitung," teriak Bahir. "Tapi tuan, harganya hanya 2 keping perak, bukan 3, balas pedagang kecil itu dengan wajah memelas. Keributan semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya terdengar kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Kalau aku salah, aku bersumpah akan memakan sandalku sendiri," ucap Bahir dengan lantang. Orang-orang langsung terperangah, lalu pecah dalam tawa. "Memakan sandal? Hahaha. Apa dia gila?" bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. "Kalau benar salah, habislah sandalnya," celetuk yang lain. Sayangnya, sumpah aneh itu justru sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid, yang kebetulan lewat bersama pengawal. Raja penasaran dan memerintahkan Bahir datang ke istana. Di dalam istana, Bahir gemetar setengah mati. Raja menatapnya dengan tajam. "Benarkah kau bersumpah akan memakan sandalmu jika salah hitung harga roti?" tanya Raja. Bahir mencoba berkelit, "Itu hanya perumpamaan, Baginda, saya tidak benar-benar." "Diam,
potong raja. Sumpah adalah sumpah. Jika kau bersalah, maka kau harus menepati ucapanmu. Orang-orang yang hadir di istana mulai berbisik-bisik, membayangkan pria kaya itu mengunyah sandal. Pemandangan yang menggelikan tentu saja. Tapi ada satu masalah, bagaimana caranya seseorang memakan sandal tanpa mati tersedak? Raja yang bijak namun juga memiliki selera humor tinggi berkata, aku ingin melihat sumpahmu ditepati. Tapi aku juga tak mau ada orang mati sia-sia hanya karena menelan sandal. Siapa yang bisa menemukan jalan keluarnya? Semua mata langsung tertuju pada satu orang yang duduk santai di pojok ruangan, Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang miring sedikit ke kanan, tersenyum nakal. Baginda, katanya tenang, izinkan hamba yang menyelesaikan perkara ini. Biarlah orang kaya ini menepati sumpahnya tanpa membahayakan nyawanya. Raja mengangguk, baiklah, Abu Nawas. Aku serahkan perkara ini padamu. Bahir langsung panik. Tunggu dulu. Abu Nawas itu licik, Baginda. Dia pasti akan mempermalukan saya. Namun, Raja hanya tertawa, itu justru yang aku tunggu-tunggu. Keesokan harinya, di halaman istana, orang-orang sudah berkumpul menunggu pertunjukan unik, seorang saudagar kaya yang harus memakan sandalnya sendiri. Bahir duduk lesu, wajahnya pucat seperti kain yang baru dicuci. Sementara itu, Abu Nawas sibuk di dapur istana. Beberapa jam kemudian ia keluar sambil membawa nampan besar. Di atasnya ada semangkuk besar sup harum yang mengepulkan asap, dengan potongan kecil berwarna coklat di dalamnya. Wah, wangi sekali, kata salah satu penonton. Apakah itu sandal? Tanya yang lain dengan bingung. Abu Nawas dengan gaya meyakinkan berkata, benar. Hamba sudah memasak sandal Bahir dengan rempah-rempah terbaik. Potongan kecil ini adalah bukti ia menepati sumpahnya. Bahir ternganga. Apa? Itu benar sandal? Ya. Sandalmu telah direbus, dipotong kecil-kecil, lalu dicampur ke dalam sup. Kini, silakan makan. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Bahir yang terpaksa menyuap sesendok demi sesendok sup sandal. Raut wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik bercampur putus asa. Tapi ia tak berani menolak karena sumpahnya diawasi langsung oleh raja. Setelah beberapa suapan, Bahir hampir muntah. Tapi Abu Nawas berkata, Baginda, sumpahnya baru setengah terpenuhi. Ia berkata akan memakan sandal, bukan hanya mencicipi. Bahir hampir pingsan mendengarnya. Namun Abu Nawas melanjutkan, tenang saja. Hamba sudah menyiapkan hidangan utama. Abu Nawas kembali membawa nampan lain. Kali ini berisi kue manis yang ditaburi gula. Bentuk kuenya menyerupai sandal. Ini sandal manis dari adonan tepung dan madu. Supaya sumpahnya benar-benar terpenuhi, ia harus memakan sandal ini juga. Raja tertawa terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. Orang-orang bersorak gembira. Dan Bahir, dengan wajah memerah seperti udang rebus, terpaksa melahap kue sandal itu hingga habis. Setelah selesai, Bahir duduk lemas, perutnya penuh dengan sup sandal asli dan kue sandal manis. Semua orang menertawainya tanpa henti. Raja berkata sambil tertawa, Bahir, anggap ini pelajaran. Lain kali jangan sembarangan bersumpah dengan hal aneh-aneh. Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, betul, Baginda. Kalau mau bersumpah, cukup bilang, demi Allah, jangan, demi sandal. Suasana istana meledak dengan tawa. Bahkan Bahir sendiri akhirnya ikut tertawa, meski tawanya lebih mirip tangisan karena malu.
Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad sering mengejeknya dengan sebutan si sandal manis. Dan tentu saja, nama Abu Nawas kembali harum sebagai si cerdik yang bisa membuat masalah rumit jadi tontonan lucu dan berkesan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri roti gaib. Di pagi yang cerah di kota Baghdad, aroma roti hangat memenuhi udara. Di sudut pasar, tampak seorang penjual roti bernama Hamid sedang berteriak-teriak. Roti baru keluar dari tungku. Hangat, empuk, dan harum seperti pelukan ibu. Namun tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikan roti itu dengan tatapan penuh rencana. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas pagi itu tidak membawa uang sepeser pun. Ia habis menghibur anak-anak di kampung dengan cerita konyol dan sulap ilusi, tapi tak satu koin pun ia terima. Perutnya berbunyi seperti gendang perang. "Ah, apakah aku harus berpuasa lagi?" gumamnya. Saat ia melewati lapak Hamid, ia mengendus dalam-dalam aroma roti. "Wahai udara, andai kau bisa menjadi sarapan." Tak lama kemudian, akalnya mulai bekerja. Ia mendekat ke lapak roti, tersenyum manis, dan berkata, "Hamid, wahai penjual roti yang wajahnya seputih tepung dan hatinya selembut mentega, bolehkah aku hanya mengendus roti sebentar? Hidungku lapar, bukan perutku." Hamid tertawa, "Endus saja sesukamu. Asal jangan kau gigit udara itu." Abu Nawas mendekatkan hidung ke roti. Ia menghirup aroma roti hangat sambil menutup mata dengan nikmat. "Ah, cukup untuk membuat perutku percaya bahwa aku makan." Lalu ia pergi. Keesokan paginya, Hamid berteriak di pasar, "Pencuri! Pencuri roti gaib!" Orang-orang berkumpul. Ternyata, 2 roti di lapaknya hilang tanpa jejak. Tak ada remah, tak ada jejak gigitan. Roti lenyap seperti dicium jin lapar. "Ini pasti kerja si Abu Nawas," tuduh Hamid. "Dia datang kemarin hanya untuk mengendus roti, dan sekarang rotiku benar-benar menghilang." Orang-orang bingung. Mengendus roti bisa bikin hilang? Hamid ngotot membawa kasus ini ke hadapan Hakim Kadi. Abu Nawas pun dipanggil. Di pengadilan, Hamid berseru, "Yang mulia, dia mencuri rotiku dengan sihir." Abu Nawas tenang, duduk sambil mengipasi dirinya dengan sandal. "Yang mulia," katanya, "saya hanya mengendus aroma roti. Jika itu bisa mencuri roti, maka saya juga bisa mencium aroma emas dan menjadi kaya." Kadi tertawa geli, tapi tetap mencoba adil. "Hamid, apakah kau punya bukti bahwa Abu Nawas mengambil rotimu?" Hamid menyodorkan satu bukti. Sore hari setelah dia pergi, roti 2 buah lenyap. Tak ada pelanggan lain yang mencurigakan. Kadi berkata, "Baik, Abu Nawas, sebagai permintaan maaf, berikan kompensasi untuk aroma roti yang kau cium." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya. "Dengarkan ini baik-baik," katanya sambil menggoyang-goyangkan uang hingga berbunyi keling-keling-keling. Hamid mencondongkan telinga. "Nah," kata Abu Nawas, "kau telah menerima aroma uang, sama seperti aku menerima aroma roti." Pengunjung sidang pun meledak tertawa. Kadi akhirnya memutuskan. Karena tak ada bukti nyata roti diambil, dan karena aroma dibayar dengan aroma, maka kasus selesai. Hamid merengek seperti anak kecil kehilangan layangan. Namun beberapa hari kemudian,
dua anak kecil mendatangi Abu Nawas. Mereka berkata, "Paman, terima kasih untuk roti gratis itu kemarin sore. Roti yang Paman sembunyikan di balik jubah dan titipkan ke kami untuk dibagikan." Abu Nawas tersenyum nakal. "Jangan bilang siapa-siapa ya, biar roti itu tetap punya rasa keajaiban." Cerita tentang Abu Nawas dan roti yang menghilang pun menyebar. Orang-orang tertawa, termasuk Hamid yang akhirnya mengakui bahwa tawa dan cerita Abu Nawas jauh lebih mengenyangkan hati daripada dua roti yang hilang. Dan Abu Nawas? Ia tetap berjalan di pasar, mengendus roti, mengendus bunga, dan sesekali mengendus peluang untuk membuat orang lain tertawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu." Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah,
Ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa satu buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati?" Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, "Kau akan mati besok pagi, setelah ayam pertama berkokok." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset." Wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, "Peramal palsu." Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah, aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut." Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan." Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, "Ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini?" Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, 1 kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini,
Aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga, tapi bisakah Paduka meminjamkan satu kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar satu kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Haiha Abu!" sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rashid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan, "kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar satu senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan satu lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.